Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini semangatnya pagi ya, walaupun sudah menjelang sore. Kembali bersama saya, Samsu Budiman atau yang biasa dipanggil Om Bud, yang asik terus. Kali ini kita akan podcast dari Koalisi Depok Bersatu. Kali ini temanya adalah refleksi pengobatan ARV di Indonesia dan transisi regimen terbaru ARV jenis TLD atau Tenofovir, Lamivudin, Dolutegravir. Bersama saya di studio ada kawan saya, sahabat saya, Yudi Sahendra, sebagai Direktur Yayasan Konteks Mandiri yang memang bekerja untuk teman-teman ODIP di Jakarta dan Banten khususnya. Lalu ada Dr. Epi Yuniastuti dari IPT HIV dan Penyakit Infeksi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan sahabat saya, sister saya di Bali, Mbak Putu Utami selaku Direktur Yayasan Spirit Paramacita. Kali ini kita akan bincang-bincang santai aja ya, podcast terkait refleksi obat antiretroviral untuk teman-teman kita yang HIV positif. Bagaimana refleksi awal ARV ini bisa digunakan secara masif di Indonesia. Ya, langsung saja ya, saya akan tanyakan ke Dr. Epi yang bekerja di IPT HIV Penyakit Infeksi RSM Jakarta. Apa kabar, dokter? Baik, Mas. Selamat pagi. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya ya. Dokter bisa bercerita sedikit bagaimana sekilas ARV di Indonesia pada waktu itu, pada waktu dulu lah sejarahnya, dok, yang dokter ketahui. Oke, mungkin teman-teman dulu mengenal IPT HIV sebagai Pokdisus AIDS ya, dari RSCM. Ya, betul, di Pokdisus ya, lebih kenal namanya di Pokdisus. Ya. Jadi kalau dulu HIV itu kan pertama di Indonesia tahun 85. Terus kemudian terapi ARV itu yang awal-awal sudah ditemukan tahun 80. Sekitar tahun 86-87 kalau nggak salah. Nah, sebenarnya sejak ada ARV di dunia, itu kita punya akses khusus untuk bisa menggunakan ARV, cuma berbayar. Jadi sebelum ada program 3x5-nya WHO, itu tahun 2004, sebenarnya antiretroviral sudah ada di Indonesia, tapi semuanya dikelolanya dimasukkan lewat akses khusus di Pokdisus AIDS waktu itu ya, untuk seluruh Indonesia. Nah, ketika itu juga sudah mulai ada antiretroviral generik, jadi obat yang tadinya mahal sekali ya, kalau misalnya beli sendiri tuh sekitar 11 juta ya setiap bulannya, kalau originalnya itu bisa jadi lebih murah. Lalu kemudian Kimia Farma juga mulai membuat antiretroviral generik sendiri, sehingga akhirnya tahun 2004 ya, kalau nggak salah tuh pertengahan atau akhir 2004, barulah ada program terapi antiretroviral free di Indonesia dari pemerintah. Yaitu, ya kalau dengar ceritanya sih itu perjuangan panjang ya sebelumnya. Lalu 2004 itu barulah ada 25 rumah sakit ya. Dulu kan antiretroviral hanya di rumah sakit di seluruh Indonesia yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan ARV. Pilihan obat dulu nggak banyak. Paling dulu juga kenalnya hanya viral gitu ya. Belum ada pilihan lain, sempat ada Stafudin gitu. Nah, awal-awal mungkin kalau dulu teman-teman ingat, kita hanya mulai terapi ARV kalau misalnya CD4-nya kurang dari 200 atau sudah masuk stadium AIDS. Tapi lama-kelamaan terapi antiretroviral tentu lebih murah, lebih banyak yang bisa diakses. Ternyata kalau kita menunggu
untuk memberikan terapi pada CD4 lebih rendah, biasanya banyak yang sudah keburu dengan infeksi oportunistik, atau banyak sebenarnya yang bisa dicegah jadi tidak bisa dicegah. Dan mungkin kalau dulu, oh kamu CD4-nya masih bagus, jangan mulai ARV dulu gitu. Nanti diminta kontrol, banyak yang nggak kontrol-kontrol, lalu kemudian sudah kontrol 1-2 tahun kemudian sudah keburu datang dengan infeksi oportunistik. Sejak tahun 2019 ya, itu ternyata dari PNPK HIV kita sudah menetapkan ya bahwa Indonesia mulai tes and treat. Jadi semua yang didiagnosis HIV, berapapun CD4-nya bisa memulai terapi antiretroviral. Itu tujuannya kan sebenarnya tidak hanya supaya dia tidak sakit, maksudnya sudah timbul infeksi oportunistik, tapi juga tujuan keduanya mencegah penularan kepada orang lain, dan sebenarnya juga mencegah kejadian kanker pada HIV. Lebih baik kalau kita mulai terapi ARV pada CD4-nya yang lebih tinggi. Jadi sejak itulah terapinya buat semua orang. Nah, mungkin juga layanan juga tidak hanya 25 rumah sakit ya. Sekarang kalau dilihat ada di puskesmas, di level lebih rendah. Di swasta juga ya, Dok? Ya, di swasta. Terus kemudian mungkin udah lebih dari 700 kali ya, saya nggak hafal seluruh Indonesia, sekarang sudah bisa memulai terapi antiretroviral, jadi tidak harus dirujuk lagi seperti dulu. Perjalanan panjang sekali ya masuknya obat ARV di Indonesia sehingga bisa free, dan perjalanan advokasi panjang nih, Dok. Tadi dokter sudah bercerita lumayan panjang lebar bagaimana ARV bisa masuk terus sampai bisa free. Nah, aku pengen tahu nih, Dok, dari teman-teman Koalisi Depok Bersatu, biar teman-teman nanti yang nonton podcast kita ini juga tahu informasinya. Siapa saja sih yang terlibat di dalam advokasi awal itu sehingga ARV bisa masuk dan gratis di Indonesia, Dok? Tokoh-tokoh intelektualnya, Dok. Aduh, banyak banget ya. Tapi ya memang awalnya dimulai dari Pokdisus. Saya ada senior Prof. Samsurijal, Prof. Zubairi Jurban, itu sangat berperan dalam mendorong adanya antiretroviral generik. Terus kemudian ya tentu kerjasama juga dengan Kementerian Kesehatan ya. Dulu juga ada KPA mungkin ya yang juga berhasil mendorong untuk ini masuk dalam program khusus gitu. Ya, artinya keberhasilan program ini sudah hampir 30 tahun ya, Dok ya. Kurang lebih kalau di Indonesia ya. 2000 kalau program berarti 2004 ya. 2004 tahunan lebih ya. Iya. Tapi kalau ditanya berapa lama orang dengan HIV ini sudah pakai antiretroviral sampai sekarang di Indonesia, sebenarnya banyak yang lebih lama dari itu. Ya, karena dulu yang belum masuk pun ARV di Indonesia, ternyata banyak pasien-pasien dari Indonesia yang berobat sendiri atau berdikari, Dok ya, secara independen ya. Ya, waktu masih mahal, masih pakai, atau pasien tadinya dari luar negeri ya, terus kemudian sudah lama pakai ARV di sana pindah ke Indonesia, dilanjutkan ya udah lebih lama lagi dibandingkan tahun 2004 sebenarnya. Oke. Mungkin sebelum ke dokter lagi aku tanya, karena di sini ada sahabat saya juga, Bro Yudi Sahendra nih, salah satu orang dan sekarang juga LSM-nya Yayasan Konteks Mandiri, juga membantu teman-teman di lapangan di Jakarta dan Banten. Beliau juga adalah salah satu pengguna ARV berbayar pada waktu sebelum 2004. Mungkin bisa diceritakan, Bro? Ya, terima kasih, Bud. Ya. Agak mengulang jadi situasi dulu ya. Iya. Ini kita refleksi dulu nih. Iya. Dulu itu bahkan kita untuk nyari temen aja susah tuh ya kan, mau sama-sama konsul aja bareng, misalnya kita nggak berkomunikasi tentang status. Zaman dulu saya masih 1,8 waktu itu. Jadi Darmais memberikan resepnya dan kita ambilnya aksesnya di RSCM dulu. Itu tahun 2000 tahun 2001 itu awalnya. Terus kemudian saya ingat 2004 September lah itu.
itu mulai subsidi dari pemerintah dimulai gitu. Pas 2004. 2004 September itu Ya. saya ingat 2004 September baru kita bisa merasakan free karena memang ya karena pecandu gitu kan. Jadi dulu relapser aja tuh kalau nggak dibarengin sama orang tua ngakses obat ya relapse lagi. Putus nyambung karena gitu. harganya mahal, karena harganya mahal terus dan ada kondisi-kondisi tertentu masih pakai zat ya. Ya dulu masih zat adiksinya kuat. Jadi Ya. kalau nggak ada orang tua atau keluarga yang nganter, Support system nggak ada. Nah, itu udah mulai cari jalan gitu ya. Bisa jadi belinya nanti ramal kan gitu-gitulah ya. Ya. Nanti kalau ditanya nih obatnya kenapa beda? Ya nggak tahu, dokternya ngasihnya begitu gitu. Oke. Nah, itu zaman nggak enak lah dulu ya. Tapi sepanjang ini saya survival untuk itu. Anak saya negatif semua 3 orang. Istri juga masih still negatif. Paling kecil anak saya umur. Ada berapa orang sekarang, Pak? 3. 3 ya? Paling besar 20 tahun, nomor 2 SMP kelas 1. Saya dapat putri lagi kemarin umur 3 tahun. Dan ini semuanya keluarga kami negatif. Alhamdulillah support antiretroviral itu ternyata mampu sama dengan itu bisa kita publikasikan. Oke, ada Mbak Putu juga di Bali. Terima kasih, Bro. Ini baru pertanyaan awal kita refleksi nih. Mbak Putu bagaimana di awal-awal dulu tahu ARP itu bisa free, atau Mbak Putu juga punya cerita mungkin bagaimana penggunaan ARP yang masih berbayar sebelumnya, Mbak? Silakan, Mbak. Ya, tahun 99 ya waktu di konferensi AIDS di Australia itu di Melbourne, teman-teman yang HIV di Australia sudah mulai terapi gitu ya, sudah mulai ditemukan obat waktu itu, tapi ada beberapa teman-teman yang positif, kita sama positif menanyakan terkait dengan bagaimana pengalaman mereka minum ARV. Nah, di tahun 2001-2002 itu sudah mulai kita melakukan advokasi ya, beberapa teman-teman yang positif HIV sempat mobilisasi massa, tapi mobilisasi damai gitu pada saat konferensi AIDS di internasional. Waktu itu saya ingat sekali dengan Mbak Susana Murni dan beberapa teman-teman di Indonesia, di Asia khususnya, itu kita kayak menyampaikan kebutuhan bahwa negara kita di Asia membutuhkan ARV. Jadi dengan demonya tapi aksinya damai gitu. Damai ya. Kenapa? Ya, aksi damai pada waktu itu. Iya, aksi damai dengan teman-teman yang positif. Kita kumpul dengan waktu itu teman-teman yang positif pada saat di Melbourne. Kita sampaikan bahwa kita menyampaikan kebutuhan. Waktu itu kan obat generik belum ada ya. Artinya obat. Jadi kita berpikir memungkinkan nggak obat generik bisa didistribusikan atau bisa dibuat oleh negara gitu. Waktu itu belum kepikiran bahwa akan ada indikasi akan ada obat generik waktu itu. Jadi masih hanya obat paten, cuman obat paten seingat saya waktu itu menyampaikan tidak terima gitu. Tapi kita tetap menyampaikan bahwa kita negara berkembang sangat membutuhkan terapi kita. Kita sebagai orang-orang yang positif sangat membutuhkan terapi dan kualitas hidup yang lebih bagus, gitu, lebih baik, khususnya di negara berkembang. Nah itu yang kita advokasikan pada saat konferensi AIDS gitu. Beberapa teman-teman yang positif menyampaikan pada saat konferensi lah kita menyampaikan aspirasi artinya kebutuhan ada di situ kan, ada perwakilan dari negara kita, ada Ibu Menteri, ada Yusuf Kala pada saat satelit meeting gitu. Jadi kita sampaikan bahwa negara kita memungkinkan nggak membeli obat gitu. Kalau misalnya ada obat generik. Dan waktu itu memang ada obat generik dari India kan. Yang dari India. Dari India pertama kali itu Avocom. Kita ini sekali artinya bermimpi gitu. Obat generik dari India yang kita terima pertama kali. Nah, pada saat obat generik masuk ke Indonesia dari India itu juga betul-betul terbatas sekali ya. Diprioritaskan ODA yang CD4-nya di bawah dari
350. Ya. Waktu itu memang khususnya saya pada saat saya menyampaikan kepada Prof, boleh saya mengajukan obat ARV? Belum, ini diprioritaskan ODA yang di bawah dari 350. CD4 ya artinya. Ya. CD4 saya masih bagus katanya, ada 600 gitu. Jadi diprioritaskan buat teman-teman karena obat sangat terbatas. Nah, teman-teman pada saat di 2003, khususnya buat teman-teman yang IDU ya, yang sangat, karena CD4-nya di bawah rata-rata 350. Betul. Jadi mereka diprioritaskan mulai dengan ARV. Ya. Nah, mereka mulai dengan ARV, mereka minum. Nah, saya lihat jadi contoh yang buat saya jadi takut, buat teman-teman yang positif lain jadi takut, efek sampingnya kan keras sekali waktu itu. Mual, terus sulit tidur, insomnia. Artinya efek sampingnya sangat berat waktu itu. Saya ingat teman saya salah satu dari mantan pecandu, mantan IDU ya, mantan IDU. Beliau menyampaikan, aduh Putu ternyata berat banget gitu. Aku ngalamin mual, aku ngalamin jadi HB rendah kayak gitu, kepuyangan. Gitu. Nah, itu yang membuat jadi khawatir juga nih, mulainya kapan ya gitu. Kalau mulai dengan ARV nggak jadi kerja gitu, hampir 2 bulan 3 bulan mengalami efek samping. Kan? Nah, itu pun sebetulnya pada saat obat ARV mulai, beberapa teman-teman yang mengalami efek samping, khususnya buat aktivis ya, aktivis bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain gitu. Jadi setelah minum obat mulai terlihat gemuk, mulai terlihat artinya kualitas hidupnya lebih bagus. Teman-teman sudah mulai, nah tetapi teman-teman yang dari pasien-pasien lain gitu, artinya klien-klien kita yang di LSM yang sangat sulit kita support untuk mulai terapi, karena mereka berpikirnya dari kondisi sehat dengan terapi kok tambah sakit gitu. Itu yang membuat. Nah sampai tahun sekarang, sekarang ini kan kalau sekarang sudah mulai teman-teman aktivis sudah mulai melihat bahwa ada beberapa yang diadvokasikan terkait dengan obat-obat yang tidak terlalu mengalami efek. Ya, Mbak Putu, sebelum kita meningkat cerita yang sekarang, tadi Mbak Putu juga udah flashback ke belakang ya, bagaimana teman-teman aktivis di Indonesia yang pada waktu itu ada di konferensi di beberapa negara menyampaikan aspirasi supaya obatnya free. Nah ini itu kan secara nasional ya Mbak Putu ya, di dunia internasional. Nah untuk Bali sendiri gimana pada waktu itu Mbak Putu situasinya? Kalau kita di Bali bahkan cepet ya, artinya aksesnya yang saya sampaikan tadi. Artinya waktu itu kan teman-teman dari IDU lebih banyak kasus ya. Waktu itu kita di 2003 itu hampir dari 100, hampir 53 yang kita dampingi positif di salah satu LP di Bali. Yang diprioritaskan mulai terapi. Jadi waktu itu kita di LSM malah ngedampingin teman-teman yang dari mantan IDU gitu. Ya karena situasinya juga situasinya pada waktu itu pemakai heroin, terutama pemakai heroin suntik itu sedang tinggi-tingginya ya Mbak Putih ya. Betul. Itu hampir di seluruh Indonesia. Situasi Indonesia termasuk Bali. Iya, ya, betul. Termasuk Bali, dan itu selalu diprioritaskan oleh teman-teman IDU. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kalau IDU yang masih make kan gitu. Aktif ya. Yang masih aktif kayak gitu, itu yang jadi tantangan kita. Makanya waktu itu saya ingat sekali dengan AUSAID ya, dengan IHPCP, kami diminta membuat program khusus untuk pendampingan ARV buat teman-teman yang IDU gitu. Nah kami kan, saya sendiri kan tidak bisa mendampingi teman-teman yang mantan pecandu gitu. Akhirnya waktu itu lembaga donor bahkan meminta supaya kami merekrut teman dari mantan IDU yang kita bisa supporting teman-teman yang ODA yang mulai terapi gitu. Jadinya ada kebutuhan waktu itu memang bagaimana mensupport teman-teman IDU yang sudah tidak aktif lagi gitu ya, artinya yang mantan IDU yang sudah mulai terapi ARV. Karena ada beberapa teman-teman yang IDU yang merasa kok jadi tambah fly, kok aku jadi kayak orang pakai heroin kayak gitu.
Ya. Jadi ada sempat kayak gitu. Ya, beberapa teman-teman sebaya yang mantan ID lah yang bisa mensupport mereka. Oke, Oke. Bang Putu. Sebelum nanti saya tanyakan kembali beberapa pertanyaan lagi, aku kembali dulu ke Dr. Epi ya. Dr. Epi masih stay tune ya. Ya. Ya dok, kembali lagi nih tadi udah Bro Yudi dan sister saya di Bali, Mbak Putu juga bercerita bagaimana di awal ARP itu masuk, terus populasi kunci apa saja yang awal-awal itu diberikan, terus bagaimana jenis obat dan efek sampingnya. Nah ini dok, kendala dan proses yang dihadapi serta tantangannya bagaimana dok ketika ARP ini baru akan diberikan. Contohnya misalkan bagaimana proses pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah ke berbagai rumah sakit. Tadi kan dokter bercerita ya, ini harus masif disebarkan seluruh Indonesia ke rumah sakit. Nah, hambatannya apa tuh? Kendala-kendalanya untuk tata kelola, terus pedoman-pedomannya dok. Ini ngomongin dulu apa sekarang? Ya, dulu dok. Dulu dok. Oke. Ya, memang ketika program itu baru ada, ini kita ngomong ketika sudah free ya. Iya. Ketika sudah ikut campur, ketika sudah ada Global Fund, programnya itu disusun sedemikian rupa dengan dukungan dana dari Global Fund ya, kalau nggak salah banyak. Memang itu tidak continue gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ya mengikuti seperti yang by the book gitu ya. Tapi kadang-kadang, sebentar. Di Indonesia mungkin kondisinya tidak seperti itu ya. Yang kita masih sering ketemu kasus yang memang sudah datang dengan infeksi oportunistik yang berat gitu. Jadi kadang-kadang itu yang tidak terlalu diajari gitu ya, selain tata laksana antiretroviral. Padahal ya ARP itu apa ya, HIV itu bukan hanya ARP, masih banyak antiretroviral yang perlu ditangani. Ya. Artinya salah satu kendala adalah teman-teman ODIP ya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mulai masuk rata-rata dengan infeksi oportunistik berat ya dok ya, sudah kurus kering dan banyak infeksi-infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Teman-teman itu juga saya rasakan sih dok, bagaimana melihat situasi di Jakarta gitu. Ya, tantangan lagi mungkin dari tenaga kesehatan ya, tentu awal-awal mungkin masih ada stigma ya, takut ya menangani kasus HIV, juga tidak mudah untuk membuat satu layanan baru, tidak mudah mengajak sejawat untuk mau menangani kasus HIV. Jadi kalau misalnya dulu mungkin ingat ya, kalau ada kasus ya udah yang nangani hanya 1-2 dokter gitu. Ketika butuh misalnya butuh operasi gitu, banyak yang belum mau untuk menanganinya gitu. Tapi sekarang dengan lebih banyak edukasi, lebih banyak yang menangani kasus, stigma atau keengganan tenaga kesehatan menangani sih jauh-jauh berkurang dibandingkan dulu. Lebih baik ya. Jadi mungkin dulu pernah dengar cerita ya, ada ODIF yang perlu operasi, terus kemudian luka bakar, terus tidak bisa menemukan siapa yang mau menangani gitu kan, sampai pergi kemana-mana. Tapi untuk membuat operasi itu juga perlu effort ya gitu. Jadi kayak misalnya dulu ya awal-awal program itu ya, kalau misalnya kita mau buat menolong seorang ibu hamil untuk melahirkan, nanti OK-nya ruang operasi minta disediakan dong Baiklin yang banyak, disediakan sarung tangan, disediakan boots gitu ya, supaya mau mengoperasi ODIF. Tapi sekarang sih sudah tidak seperti itu lagi. Jadi butuh effort juga ya untuk mengedukasi layanan kesehatan, apalagi kalau misalnya kemudian
kasusnya kan biasanya kadang-kadang complicated, dan untuk HIV ini apa ya namanya, cepat sekali perubahannya gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak semua bisa langsung mengikuti yang terbaru dari penanganan HIV ini. Ya. Mungkin sekarang Bro Yudi kalau bisa bercerita ya. Itu kan dari sisi tenaga medis ya. Nah, dari sisi teman-teman Odanya sendiri yang kita lihat banyak nih teman-teman ya. Kalau kita alhamdulillah sih masih belum parah-parah banget ketika baru masuk ARP. Nah, yang Bro Yudi lihat gimana pada waktu itu tuh? Hambatannya terutama ketika mau masuk ARP. Enggak, memang dulu memang situasinya seperti Dokter Evi bilang, itu sudah dalam keadaan yang memang ditangani dengan infeksi oportunistik banyak. Dia punya herpes, dia punya tokso, dia punya TB. Jadi tes and treat itu kan baru beberapa tahun belakang kita jalankan. Jadi sebelumnya ya memang fokusnya di infeksinya dulu, baru antiretroviral itu bukan sesuatu yang mendesak gitu ya. Bahkan sekarang aja udah ada PrEP dan lain-lain. Tapi zaman itu memang infeksinya lebih banyak ke sana, Bud. Jadi teman-teman ODIF itu memang udah dalam keadaan drop baru bisa didiagnosis gitu ya. Pendekatan yang dilakukan oleh populasi kunci pun masih kurang waktu itu gitu ya. Edukasi, informasi dan lain-lainnya masih kurang. Jadi beberapa berusaha untuk mendirikan kelompok dukungan gitu ya, kelompok ada masa pada waktu itu peer to peer ya. Ya, peer to peer. Jadi teman-teman yang HIV membantu teman-teman HIV yang lain. Karena waktu itu juga kan memang agak rumit gitu ya kita mencari data bagaimana gitu kan. Kalau sekarang kan ya kerjasama udah dibangun, kita punya kerjasama 64 layanan kesehatan termasuk RSCM ya Dok, ada Amba di sana juga dan teman-teman dari Kotex. Itu udah 17.000 oda yang kami tangani di Jakarta. Jadi ya, tapi ya kalau yang kemari banyak kasusnya justru bukan dari infeksi, tapi ada tes yang dilakukan, caten atau PPIA dan lain-lain. Ya, Mbak Putu bagaimana menyikapi beberapa jawaban nih? Apakah sama ceritanya dulu teman-teman yang terutama yang teman-teman ODIP ya dari semua populasi kunci yang ditemukan di lapangan, hambatannya apakah mirip atau sama atau ada cerita lain, Mbak Putu? Ya, jelas ada tantangannya. Artinya ada program waktu itu kan program 3x5 ya. Ya, betul. Zamannya Megawati jadi presiden waktu itu. Jadi sudah ada kita berharap di tahun 2005 ada 3.000 orang yang positif mulai dengan terapi gitu. Angan-angannya waktu itu begitu. Jadi kita di Bali waktu itu advokasi pada saat beliau hadir di Bali. Kita berharap di 3.000 orang yang positif sudah mulai dengan ARP. Yang menjadi tantangan kan memang dokter sedikit ya. Ini dokter di Bali. Ada 2 dokter. Bisa dihitung lah dokter. Dan bahkan ada kasus di Bali waktu itu hampir sama dengan Bu Dokter tadi sampaikan. Jadi tantangannya ada beberapa teman-teman yang waktu itu teman positif ODA mengalami kecelakaan. Dan kita sudah sampaikan ke ID bahwa nggak masalah sebetulnya kalau misalnya dokter spesialis tulang menangani orang HIV. Di awal memang dokter waktu itu salah satu dokter di Bali, dokter spesialis tulang, odanya sih belum cerita bahwa dia positif. Yang tadinya besoknya akan dioperasi. Nah, Oda ini menanyakan sama Prof. Tuti waktu itu ya, menanyakan terkait dengan apakah saya harus berani bercerita dengan status HIV. Statusnya ya? Ya, nah disampaikan, oh nggak apa-apa, disampaikan saja. Sebelum hari H, besok hari H itu sudah telepon, Dok, saya ini hidup dengan HIV. Tiba-tiba nggak berani dilakukan tindakan esok harinya dan disampaikan ya cukup dengan ini aja, di gift saja. Nah itu heboh sekali di Bali sampai kita lakukan advokasi ke Ikatan Dokter Indonesia, dihadiri oleh almarhum ya, Prof. Wirawan, Prof. mengadvokasi bahwa salah satu dokter spesialis kita bisa handle gitu. Nah disampaikan bahwa memang dokter punya apa ya, kayak kalau saya ngelihat kalau dokter spesialis tuh kalau jujurnya saya lihat bahwa memang
punya kerajaan sendiri kurang lebih. Jadi beliau punya ranah bahwa tidak boleh dokter lain yang bisa mengintervensi, dan menyampaikan cukup ini sekali, cukup masuk akal pada saat dijelaskan bahwa nggak usah ditangani, dioperasi, ini tulangnya cuma geser, tinggal tulang geser sedikit, kalau lama-lama digigit tinggal geser, tidak harus ditangani dengan operasi. Jadi keputusannya saat itu memang betul-betul tidak perlu ada operasi, cuma digips saja. Nah, itu yang membuat kita kecewa saat itu. Nah, sampai waktu itu saya ingat sekali teman Oda kita sampai menyampaikan itu ke global ya, ke dunia, bahwa kita ini masih tidak, dokter juga yang sebagai role model yang berharap bahwa bisa menangani teman-teman yang positif, ternyata tidak ditangani. Nah, itu sampai UNAIDS gitu ya, mensupport. Dia Oda ini cukup berani menyampaikan itu ke global. Kebetulan artinya ada hambatan kalau itu khususnya ketika teman-teman Oda ketika mau dioperasi atau mau melahirkan ya. Iya. Khususnya untuk ibu hamil yang HIV positif ya. Ya, jadi, itu beberapa hambatan yang susah diputuskan pada waktu itu ya, dan ketakutan teman-teman medis juga, dokter khususnya yang menangani ya, Dok. Ya, Mbak Putu ya. Ya. Akhirnya setelah diadvokasi nggak ada perubahan apa-apa, cuman dari nasional yang lembaga donor salah satunya UNAIDS terus menyumbangkan untuk bisa diterbangkan ke Jakarta, dari Bali ke Jakarta untuk bisa ditangani operasi, dan syukurnya bisa ditangani di Jakarta. Itu at the end kekecewaan dari teman Oda yang ada di Bali yang sebelumnya juga aktivis, menyampaikan kita memang betul-betul butuh advokasi yang lebih banyak, bahwa dokter spesialis harus diberikan informasi mengenai HIV/AIDS. Ada kebutuhan. Tapi saat ini untuk teman-teman yang mau operasi atau mau melahirkan sudah tidak seperti dulu ya Mbak kondisinya ya. Artinya seperti itu ya, maksudnya keadaan kini teman-teman yang ingin operasi dan tenaga medisnya juga sudah terlatih banyak, jadi tidak ada hambatan-hambatan yang terlalu seperti dulu ya Mbak. Kalau sekarang sih sudah mulai banyak ada perubahan. Banyak sekarang dokter-dokter yang cukup komitmen bahkan untuk mensupport teman-teman yang positif, khususnya di Bali ya. Terima kasih Pak atas informasinya, bagaimana hambatan-hambatan dan kendala baik dari Bro Yudi dan sister kita di Bali, Mbak Putu. Nah, saya sekarang kembali ke Dokter Epi. Mas, boleh komentar nggak yang tadi? Boleh, silakan. Sebelum mungkin ada ya, pertanyaannya. Boleh, Dok. Ya, itu kan namanya juga penyakit baru ya, gitu. Ya. Beberapa dulu nggak diajarin di sekolahnya, sama ketika kita juga mengalami pas COVID nih ya. Pas COVID baru, terus kemudian ada yang mau melahirkan, wah ribut nyari tempat yang bersedia membantu melahirkan ibu dengan COVID gitu. Jadi ya semua yang baru pasti akan ada fase transisinya dulu deh supaya sebelum bisa diterima. Betul Dok. Iya. Tapi keadaan sekarang ini yang semakin baik. Artinya hambatan-hambatan seperti itu tidak kita temukan kembali. Ada komentar lagi Dok sebelum saya ajukan pertanyaan lebih lanjut? Nggak ada? Nah, sekarang kan HIV udah masuk dalam kurikulum pendidikan dokter, perawat gitu. Jadi lebih smooth harusnya dibandingkan dulu. Ya, kita menemukan juga di lapangan sudah ada banyak perbaikan yang kita alami sekarang saat ini, terutama untuk pelayanan ya, dan ada SPM-nya lah. Ada standar pelayanan minimum sehingga dokter-dokter yang sudah terlatih bisa memberikan pelatihan lagi ke dokter-dokter yang lain. Jadi nggak harus menunggu pelatihan official atau resmi ya. Gitu. Ini Dok, pertanyaan selanjutnya nih Dok. Karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi semakin berkembang, khususnya untuk ARV ini ada, kalau di negara-negara maju mungkin pilihan-pilihan ARV-nya sudah sangat banyak ya. Di Indonesia ini ada transisi sekarang yang namanya TLD, tenofovir, lamivudin, dolutegravir. Nah, bagaimana dokter menyikapi ini transisi sekarang ini?
Oke, ya memang kalau dari Panli HIV, kita baru memasukkan TLD itu tahun 2020 ya, ketika ada, karena di sebelumnya belum masuk dalam program. TLD tentu lebih menyenangkan karena minum obatnya hanya 1 kali sehari, terus kemudian efek sampingnya dirasa mungkin lebih ringan dibandingkan dengan obat yang ada sebelumnya. Tapi memang antiretroviral kan terus-menerus diupdate ya, ada perubahan-perubahan terus. Jadi tapi sebenarnya sebagian besar tentu bisa menggunakan TLD kalau misalnya untuk yang baru mulai ARV. Kita juga sudah memasukkan TLD sebagai regimen lini kedua kalau dia lini pertamanya gagal dengan regimen yang lain. Yang penting dolutegravir sih sebenarnya. Kalau itu bisa dilihat dari rekomendasi Panli yang 2020. Cuman ya setiap obat baru tentu kita harus menyikapi dengan proporsional ya. Jangan semua harus dibilang ini paling bagus, sangat baik gitu ya. Kan tetap saja bukan buatan Allah ya gitu ya. Jadi pasti masih ada kekurangan sana sini gitu ya. Terutama dengan kondisi kita di Indonesia. Pertama, kalau menggunakan TLD itu mungkin Indonesia tuh kasus TB-nya tinggi. Jadi lebih dipilih sebenarnya menggunakan TLE kalau dengan tuberkulosis karena tidak berinteraksi dengan TLD. Kalau mau menggunakan TLD juga boleh kalau ODIF dengan TB, tapi harus ditambah 1 tablet lagi ya, dolutegravir-nya yang sayangnya nggak bisa diminum jadi 1 kali 1 gitu ya. Jadi harus diminum dengan jarak 12 jam. Nah, kadang-kadang mungkin yang mengobati TB tidak sama dengan yang mengobati ARV ya. Karena misal berobat ke tempat lain, didiagnosis TB, terus kemudian tidak berkomunikasi dengan yang memberikan ARV, bisa jadi missing di situ. Terus kemudian makanya memang pada TB sebenarnya lebih dipilih menggunakan TLE. Kalau ibu hamil trimester 2 dan 3, itu kan sangat didorong untuk memakai TLD, karena kan virusnya bisa turun lebih cepat. Supaya dalam kehamilannya itu, virusnya bisa tidak terdeteksi sebelum melahirkan. Masa transisi TLD bagaimana khususnya tenaga medis memberikan TLD itu, karena yang saya tahu di lapangan bersama teman-teman, khususnya teman-teman yang baru dan yang lama terutama ya, ingin pindah semua ke TLD nih dalam transisi, dan mereka rata-rata protes, kok kita nggak bisa pindah. Nah, sebetulnya TLD ini buat siapa secara pedoman, Dok? Kita lanjutkan yang tadi ada bicaranya, Dok. Oke, tadi saya kan sebenarnya baru bercerita soal hal yang harus diwaspadai ya untuk TLD. Jadi kayak misalnya untuk tuberkulosis, orang dengan udah dengan tuberkulosis sebenarnya lebih baik menggunakan TLE karena interaksinya lebih sedikit. Terus kalau efek samping memang kalau so far lebih ringan gitu ya, tapi dengan makin banyaknya penggunaan obat baru, sebenarnya beberapa efek samping juga mulai muncul gitu. Jadi ada 1-2 ternyata yang ketika pakai TLD malah alergi. Jadi tetap saja kalau kita sama kayak vaksin ya. Dulu waktu vaksinnya sedikit, kita tahu efeknya cuma ini gitu. Tapi begitu dipakai puluhan juta orang, ternyata ada beberapa efek samping yang baru muncul belakangan. Nah, khususnya selama masa pandemi ini, ada hal yang mungkin rekan-rekan nggak sadar nih. Kalau pakai dolutegravir itu kami di RSCM sampai bikin edukasi khusus karena banyak yang tidak sadar ketika pandemi ini kan banyak yang kalau ke rumah sakit atau pelayanan dapat ARV, terus kemudian ya udah kalau lagi pandemi kan kita berusaha supaya
multiman, nggak terlalu banyak kontak sama rumah sakit. Terus kemudian banyak yang menggunakan vitamin suplemen sendiri kan, karena COVID atau pas mencegah COVID atau ketika terkena COVID. Nah, sebenarnya kalau pakai TLD itu harus dikasih jarak dengan penggunaan vitamin D, vitamin C, zinc, obat mah, supaya tidak akan menurunkan kadar dolutegravir ya. Jadi itu saya sudah tanya gitu sekian banyak ya, karena banyak yang pakai obat, nggak pakai suplemen, nggak bilang-bilang kan. Oh, jadi ada kontraindikasi dok ya? Sebenarnya bukan kontraindikasi, jadi harus dikasih jarak 6 jam minimal. Oh, jarak ya. Jadi kalau nggak nanya ya mungkin kita nggak tahu loh gitu. Kalau ternyata banyak yang menggunakan obatnya terus kemudian berinteraksi tapi tidak menyadari. Jadi nanti takutnya malah kadar obatnya dalam darahnya turun gitu. Ya, kurang ya dok ya. Baru dengar juga kan Mas? Nah, Jadi ini banyak yang nggak tahu itu. Sesuatu info yang baru, makanya nih podcast seriesnya Koalisi Depok Bersatu salah satunya membicarakan tadi refleksi, terus juga situasi terkini tentang ARP. Aku kembali dulu ke teman-teman ya dok ya, sebelum nanti 10 menit ke depan akan selesaikan podcastnya. Saya kembali ke Bro Yudi nanti dan ke Mbak Putu. Bagaimana situasi di lapangan Bro Yudi tentang transisi ini? Apa yang terjadi? Pak Yudi mendapatkan laporan di lapangan. Kalau untuk transisi obat TLD sih saya rasa teman-teman nggak ada masalah kalau di Jakarta, karena distribusinya baik, bagus. Terus juga itu memang dikhususkan buat teman-teman yang baru gitu ya. Dan memang ada keinginan lah kayak kemarin gitu kan, umpamanya pakai TLE lebih enak ya, 1 dosis 1 kali gitu kan. Tapi bagi mungkin Budi, mungkin saya yang udah bertahun-tahun dengan ini, mungkin udah nyaman dengan Duviral Efavirenz gitu ya. Kalau dolutegravir sendiri sih baik-baik aja, dan kalau memang kemarin ada kebutuhan kan seperti koalisi punya bantuan untuk obat dolutegravir itu seharusnya bisa dibuka juga gitu ya. Cuma memang di Jakarta mengalami situasi itu. Mungkin kalau itu terjadi di Maluku atau di daerah lain mungkin ya. Iya, maksud saya tuh gini bro, teman-teman yang lama nih, teman-teman udah karena melihat informasinya TLD itu minim efek samping dan pindah, jadi TLD atau obat-obat yang lama di satu yang lain bisa pindah gitu. Ada nggak yang dapatkan informasinya di lapangan? Ada beberapa orang ada pengen dia untuk mengganti regimen obat. Cuman ya itu tadi kan, kalau sudah comfort, sudah nyaman, merasa tubuh juga sudah dapat menerima, nanti malah menjadi efek samping yang berlebihan juga. Waktu kemarin saya diagnosis TB kan Duviral harus ganti buat dengan Duvieva kan. Tapi ngalamin situasinya berbeda kan, Efavirenz kan gitingnya gitu ya. Halusinasinya selesai dengan pengobatan, saya minta kembali lagi, tes HB bagus, SGOT SGPT baik, saya pindah lagi ke Duviral. Ya, Mbak Putu, bagaimana? Terima kasih bro informasinya. Mbak Putu, gimana situasi transisi TLD di Bali? Kalau TLD di Bali, apa ya? Kalau di klinik Kerti Praja sudah mulai, artinya sudah langsung karena kan Nevirap, salah satunya Neviral, jarang ya sekarang yang pakai Divinevi terutama, yang pakai Duviral Nevirapi. Artinya kayak kemarin kasus saya pertama kali pada saat saya datang ke Kerti Praja, dok ini saya habis, Nevirapin saya habis, terus langsung ke TLD aja ganti sama Putu gitu. Jadi langsung ditawarkan. Nah, berbeda dengan situasi teman-teman yang lain, malah pada saat kemarin rapat, meeting gitu, di salah satu pas pelatihan, ketemu dengan teman-teman yang komunitas gitu sama. Mereka menyampaikan, di puskesmas kok nggak gampang ya Mbok gitu. Aku padahal udah mengajukan TLD gitu. Jadi pada lagi ngetren TLD terkait dengan
bahwa efek samping nggak ada, Hmm. lebih mudah, cuma sekali minum. Terus bahkan lebih segar. Kayak kemarin dokter menyampaikan bahwa itu lebih fresh sekarang, lebih ini gitu. Saya nggak tahu apakah memang benar. Cuman jadi naiknya 5 kilo nih dok. Gimana? Ya itu yang lupa disampaikan ya. Ya nanti mungkin kita bisa minta tanggapan ke dokter. Iya, yang tadinya cuma 50 berat badan, sekarang udah 60 nih dok. Ganti Iya. semua nih baju. Ya, Jadi sampai saya pikir, peningkatan berat badan itu memang jauh lebih besar pada pada dolutegravir dibandingin yang lain. Itu juga terus-menerus dibicarakan dan diteliti sebenarnya. Mungkin pada beberapa orang baik gitu ya, tapi pada beberapa orang malah pada komplain ya, kok jadi tambah gemuk gitu. Jadi ya seperti saya bilang dari awal ya dolutegravir tadi walaupun efek samping lainnya lebih ringan, tapi ada juga efek lain yang bisa jadi muncul. Contohnya yang peningkatan berat badan itu. Ya tadi sebelum direkam ya, saya kan kalau memindahkan obat sebenarnya memang ada aturan-aturannya, terutama bagaimana menilai kadar virusnya dulu ya, viral loadnya gimana, efek sampingnya seperti apa. Nah sulitnya ya di Indonesia kita cuma punya akses dari pemerintah kan. Nah, ketika kadang-kadang terjadi perubahan obatnya karena obat habis gitu, jadi terpaksa mengganti beberapa obat dengan obat yang lain gitu. Tapi ya, kalau yang tadi pertanyaan apakah semua orang harus diganti gitu ya, sebenarnya menurut saya tidak harus seperti itu, karena kita berusaha supaya kalau lini pertamanya obat ini, lini keduanya berarti golongan yang lain, lini ketiganya golongan yang lain. Jadi dijaga supaya tidak terlalu banyak resistensi yang timbul pada ODIF tersebut gitu ya. Jadi ya kalau pakai TLD juga kan sebenarnya ada komponen tenofovir ya. Tenofovir itu yang mungkin jarang disadari. Pemakaian jangka panjang kita betul-betul harus mengevaluasi fungsi ginjalnya, karena makin lama dipakai resiko gangguan ginjal akan makin tinggi. Jadi kalau misalnya dulu pakai diflunisal mungkin periksa lab awal aja ya, 3 bulan 6 bulan pertama. Kalau HB-nya nggak turun ya udah nggak diapain. Tapi kalau tenofovir ini sebenarnya efek sampingnya jangka panjang. Jadi justru setiap 6 bulan sekali, setiap 1 tahun sekali, tiap 3 bulan sekali itu harus diperiksa. Jangan sampai tiba-tiba udah terjadi gagal ginjal yang seperti kami sudah mulai temukan juga. Jadi banyak tuh cuman taunya minum ARV, cuman periksa CD4 atau viral load, nggak pernah tuh periksa ginjalnya lagi. Sayang kan gitu. Kita kan sebenarnya 90 bukan cuman virus tidak terdeteksi kan targetnya. Jadi ada 90 keempat adalah bagaimana mencapai kualitas hidup yang baik pada ODIF yang menggunakan antiretroviral gitu. Oke, Mbak Putu, tadi udah bercerita juga bagaimana situasi TLD. Berarti ada kebutuhan juga di Bali ya, agak sulit tadi Mbak Putu cerita ya. ya. Sampai saat ini Mbak? Kenapa Mas? Sampai saat ini kebutuhan TLD masih banyak di Bali. Kan seperti Bro Yudi tadi bilang kalau Jakarta masih aman nih. Nah di Bali kebutuhan TLD ada beberapa kabupaten kota mungkin yang belum masuk atau kebutuhannya agak lambat. Sebetulnya kan sudah diinformasikan bahwa TLD sudah masuk ke beberapa layanan di Bali gitu. Cuman ada beberapa layanan-layanan yang memang mungkin belum belum berani atau bagaimana, saya nggak tahu. Kemarin itu kan di Keti Praja sudah, di Rumah Sakit Sanglah ada beberapa yang sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum gitu. Ada mungkin beberapa pertimbangan. Cuman di beberapa puskesmas yang mereka belum berani, kurang lebih gitu. Jadi kalau di Keti Praja lebih mudah kalau saya
Oh iya. Makanya saya Oh iya, sempat iya. kalau di Kartu Praja lebih gampang untuk mengakses TLD. Dan rata-rata mereka teman-teman Oda menyampaikan tidak banyak efek samping, terus mengalami yaitu kenaikan berat badan dan lebih stres sih gitu. Bahkan sampai kita tuh ngerasa kayak mempromosikan kalau tidak sadar gitu. Saya terus beberapa teman-teman yang datang ke kantor gitu, tambah gemukan ya, tambah lebih fresh ya, nggak ada efek samping, nggak ada apalagi yang dipikir gitu. Mumpung ada obat yang artinya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya kan. Bahkan teman-teman yang pakai TLE ngerasa aku pakai TLE kira-kira gimana ya, kok aku itu kan ada efek evaporan ya dok ya. Jadi ngerasa aduh coba aku duluan TLD ya. Jadi ada yang ngerasa kenapa aku TLE ya, aduh aku mau ganti ke TLD deh gitu. Kalau mereka ngerasa bahwa ada efek evaporan di situ gitu dok. Ya, evaporan mungkin bagi dia evaporan lini pertamanya. Dolutegravir. Jadi kalau sampai gagal sebaiknya dolutegravir bisa dipakai untuk lini kedua. Jadi jangan semuanya langsung dipakai kalau menurut saya, maaf ya. Tadi juga yang masalah peningkatan berat badan ya, dolutegravir, evaporan itu malah disebut sebagai salah satu regimen yang memaintain berat badan dibandingkan dengan dolutegravir. Nah, mungkin saya perlu kembali tadi yang ketika saya berbicara soal kualitas hidup ya. Peningkatan berat badan tuh kita juga sebenarnya lagi concern nih sama peningkatan berat badan yang bisa 30 kilo ya. Bisa 30 lebih, terus kemudian kan sebenarnya yang kita inginkan lagi bukan hanya virusnya turun. Yang kami berharap pada teman-teman ODIF itu virusnya turun, nggak nulari orang, terus kemudian kualitas hidupnya juga baik. Nah, pada kan umur juga bertambah ya, usia bertambah, terus kemudian juga kita mengetahui bahwa kalau sudah minum ARV baik, itu yang kita harus waspadai ke depannya adalah penyakit-penyakit non-infeksi. Jadi penyakit metabolik, diabetes, hipertensi, darah tinggi, hipertensi darah tinggi ya, sakit jantung. Nah itu yang juga harus dijaga supaya tidak timbul pada ODA. Jadi kalau misalnya jangan juga kalau jadi kegemukan, karena nanti resikonya mengalami penyakit-penyakit metabolik itu akan lebih tinggi. Jadi harus dilihat sih balancing antara kita pengen virusnya turun, antara kita mencari obat yang efeknya paling baik, terus kemudian sama kondisi-kondisi tiap orang itu berbeda-beda menurut saya. Ya mungkin harus sudah mulai digalakan ini nih, olahraganya harus lebih rutin ya, apalagi selama pandemi kayaknya semua berat badan naik ya Mbak ya. Karena kebanyakan WFH. Kebanyakan WFH. Iya. Sama tadi. Tapi ya. memang nafsu makan tinggi dok. Apa lapar terus bawahnya. Halo Setiap Mbak hari Putun. ini harus bawa ngemil gitu. Halo Mbak. Nanti bisa diteruskan mungkin ya konsultasi yang lebih dalamnya ke dokter Edi ya. Kita mungkin sekarang lebih kepada proses tadi transisi, terus bagaimana keadaan di lapangan, terus bagaimana dari sisi medisnya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Sebelum kita closing, mungkin dari nanti Dokter Epi sebagai tenaga medis, terus teman-teman yang melaksanakan di lapangan baik di Jakarta maupun di Bali, supaya kemudahan-kemudahan obat, terutama obat-obat baru, khususnya di tingkat nasional. Karena kita tahu sudah ada nih 2 perusahaan nasional yang harus operate ya, ada Kimia Farma dan ada Samadindo yang memang memproduksi obat-obat ARV. Nah, bagaimana nih menurut dokter upaya-upaya kita sebagai tenaga medis khususnya agar kelancaran mungkin aturan-aturan yang dimudahkan dari BPOM untuk izin edar,
terkait ketersediaan buffer stok dari perusahaan-perusahaan farmasi lokal, khususnya dari Kimia Farma dan Saparindo, yang memang dua perusahaan lokal ini yang bermain saat ini. Menurut dokter dulu deh. Aduh, nanyanya itu Mas sama Kemenkes ya. Kalau gini, kita rasanya sih kita semua belajar dari COVID ya. Dulu katanya belajar dari HIV itu, cuman saya setuju bahwa selama COVID ini kita belajar bagaimana supaya mandiri. Jadi jangan sangat tergantung dari luar negeri kan, apalagi kemarin kan beberapa perbatasan tutup ya. Jadi obat banyak terganggu. Jadi memang kita harus mulai mendorong kemudahan-kemudahan supaya memang ARV ini juga bisa mandiri. Walaupun saya tahu obat bahan bakunya mungkin masih dibeli dari luar negeri. Betul. Tapi memang kadang-kadang kan masih ada kualifikasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan supaya bisa memaintain gitu. Saya kalau ditanya, saya sebenarnya lebih suka menggunakan obat yang emang ada di sini. Jadi jadi jangan sampai obatnya habis seperti kita mengalami dulu kan. Oh, harus diimpor dulu gitu. Jadi obatnya habis. Jadi saya kalau ditanya yang kita yakini bahwa suplainya cukup dan buatan Indonesia tentu akan didorong ya. Oke, Bro Yudi dan Mbak Putu, mungkin ke Bro Yudi dulu. Bagaimana harapannya terkait farmasi lokal dan mendorong apa upaya-upaya supaya gampang tersedianya, tidak mudah, tidak sewaktu kemarin awal-awal COVID karena di lockdown ya. Ya, kebijakan ini kan adanya di level atas ya Bud ya. Kita juga usaha beradvokasi untuk supaya teman-teman itu bisa mengakses gitu ya. Terutama bukan cuma buat oda baru, tapi juga teman-teman yang switch obat dengan efek samping TLE yang lebih kuat gitu ya. Nah, TLD ini suatu jalan buat teman-teman gitu ya untuk bisa mengakses kembali pengobatan yang efek sampingnya jauh lebih rendah. Justru harapan saya adalah di layanan kesehatan sendiri juga membuka kesempatan bagi farmasi lokal untuk juga dapat bekerja sama untuk bisa membantu pasokan obat. Ya mungkin sekarang nggak pernah jarang sekali saya menerima stock out gitu ya. Tapi kan mundur 4 atau 5 tahun lalu stock out itu sering banget terjadi. Nah, ini yang harus dibangun bagaimana caranya supaya farmasi lokal mendapat kesempatan untuk bisa membantu masyarakat. Pak Putu gimana? Terima kasih Bro Yudi. Harapannya terkait farmasi lokal, ketersediaan ARV lebih mudah dan lain-lainnya gimana Pak? Ya, kekhawatirannya itu juga hampir sama. Artinya jangan sampai nggak ada obat ARV lagi gitu. Yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter. Terus ada situasi yang tiba-tiba mendesak yang artinya ada bencana kayak kemarin ada COVID kayak gitu. Jadi pada saat kita mengakses obat jadinya sulit gitu. Jadi kalau misalnya ada obat ARV yang ada di Indonesia sudah ada, terus kita tidak lagi produksi yang lain di tempat lain kan lebih bagus. Nah, ada lagi tantangan, obat stock out, nggak ada nih. Karena stock out di internal, kalau kemarin kan tantangannya ada beberapa yang permintaan obat terhambat karena pelaporan, tapi sekarang sudah mulai lancar ya Dok ya, kurang lebih gitu. Jadi khawatirannya itu saja sih tantangannya, udah semoga ke depan dilancarkan karena kalau sekarang nih kasusnya reagen nih Dok ya, obat lagi reagen karena kan beberapa teman-teman yang mau tes yang kita rujuk untuk notifikasi pasangan sulit gitu. Nah mudah-mudahan obat ke depan tidak mengalami ini ya. Semoga reagen buatan Indonesia juga ya. Padahal reagennya produk Indonesia juga produk lokal. Iya. Ya, ada lagi Mbak Putu? Harapan-harapannya mungkin dengan adanya produksi lokal yang bermudah. Putus suaranya. Oh, putus ya? Ada.
harapan lain mungkin Mbak Putu. Harapan saya, ya ini kan saya sudah mulai aging ya. Iya. Ini disampaikan oleh Bu Dokter itu juga saya menjadi kekhawatiran saya. Artinya kan tidak ada obat, ada penyakit-penyakit tua, udah mulai muncul asam urat. Ini kaki saya sudah mulai asam urat nih, Dok. Jadi Pak Bu Dokter tadi menyampaikan terkait dengan olahraga ya, gitu. Udah mikir nih olahraga nggak bisa nih. Kaki sudah lemas, kaki udah asam urat muncul gitu ya, encok kayak gitu. Jadi penyakit-penyakit tua sudah mulai muncul. Walaupun memang makanya ada beberapa diskusi teman-teman komunitas yang sudah mulai menua gitu ya, udah hampir 60, 50 ke atas. Diskusinya sudah tidak lagi terkait dengan apa efek samping, tapi lebih kepada penyakit penyerta itu, Dok. Kayak diabetes, asam urat, kayak gitu-gitu yang kita diskusikan. Nah, terkait dengan TLD ini, nggak ada efek samping, tapi tadi Bu Dokter menyampaikan hati-hati ya dengan ginjal gitu. Dan ini juga jadi catatan kita ke depan. Jadi tantangannya adalah jaga kesehatan, karena sudah mulai semakin artinya kan umur kualitas dengan adanya ARV kan umur lebih panjang ya, Dok ya. Jadi umur lebih panjang, tidak hanya aman terkait dengan virus yang bisa undetectable, tidak terdeteksi, tapi ada beberapa penyakit penyerta yang harus diantisipasi juga ke depan. Iya, benar. Ya kan, umurnya bertambah ya, hidupnya lebih lama. Jadi memang ada banyak hal-hal lain yang kita harus perhatikan gitu ya. Selain mungkin kalau buat laki-laki ya, yang banyak sebenarnya saya tahu masih banyak yang rokok nih. Hati-hati nanti jadi lebih mudah sakit jantung gitu loh. Jadi tetap kita harus perhatikan berbagai hal. Yang kalau dulu pengguna narkoba ada hepatitis C, jangan lupa untuk mulai pengobatan DAA ya kan sekarang sudah free kan. Jadi itu sangat membantu. Jadi mengurangi kekhawatiran kita, jangan-jangan nanti ini udah baik-baik terus tiba-tiba sirosis gitu kan. Kalau udah ada kesempatan silakan diobati gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan selain minum ARV. Oke, kita diskusinya sudah sangat lumayan panjang hari ini. Sebelumnya saya terima kasih. Nanti ada podcast seri selanjutannya dari podcast yang saat ini. Kita mungkin bisa mengundang di sesi berikutnya juga Dokter dan Mbak Putu, dan juga akan mengundang teman-teman yang lain pastinya. Terima kasih. Podcast Koalisi Depok Bersatu kita tutup saja. Terima kasih juga buat pendukungnya, terutama dari PT Saparindo Retroviral Indonesia yang telah membantu bagaimana podcast Koalisi Depok Bersatu ini bisa kita laksanakan hari ini. Terima kasih. Mungkin ada sebelum kita kasih lagi closing statement deh dari Dokter sebagai tenaga medis dan nanti dari Bu Yudi dan Mbak Putu. Closing statement, Dok. Ya, kalau dari saya sih, ya kita di Indonesia tentu kalau untuk melihat ARV itu kita mengikuti pedoman. Terus kemudian kita harus melihat secara proporsional. Terus kemudian ya ARV itu tidak mengobati HIV kan tidak hanya dengan ARV. Lalu kemudian khusus selama pandemi, tolong kasih tahu kepada dokternya kalau ada minum-minum obat atau suplemen yang digunakan, apakah nanti takutnya bentrok dengan obat ARV-nya, karena kita betul-betul harus mengatur selama pandemi saat ini. Terima kasih. Oke, Bu Yudi. Saya berharap justru teman-teman mudanya nih yang lebih aktif gitu ya. Ada obat gratis. Zaman dulu teman-teman beli, teman-teman Putu dan lain-lain, Mbak almarhum Susana Murni berjuang untuk obat gitu ya. Ini udah ada,
nanti malah jadi lost to follow-up. Iya. Dan pabriknya juga udah ada di Indonesia. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan, komponen masyarakat, komunitas diperkuat, kerjasama dengan layanan kesehatan yang harus dibangun lebih bagus. Jadi bisa banyak yang bisa kita lakukan bersama-sama, yang tujuannya mengawal bagaimana obat yang ada, distribusinya juga, supply-nya juga aman. Terus ya tadi bukalah kesempatan bagaimana farmasi lokal juga bisa punya peran. Ya kita malah mendorong agar komunitas yang bisa menyiapkan obat antiretroviral, teman kan itu melanggar undang-undang gitu ya. Tapi apabila memungkinkan kenapa tidak gitu ya, ada dokter Pak sebagai penanggung jawab gitu ya. Saya rasa itu. Ya. Terima kasih. Bagaimana closing statement? Kalau saya sih tantangannya lebih ke apa? PR kita banyak banget. Khususnya loss follow up ya. Lagi tidak banyak efek samping. Kemarin pada saat tadi lebih banyak orang yang putus obat itu karena efek samping. Nah, mudah-mudahan dengan TLD yang tidak ada efek samping ini bisa merekomendasikan bahwa mereka tidak lagi khawatir dengan ARV, karena setiap studi yang saya lakukan pada saat saya wawancara dengan beberapa teman-teman yang putus obat itu, khususnya LSL yang pendatang ke Bali, itu selalu bilang, Mbak, aku mau datang ke Bali itu mau kerja. Kalau Mbak ngotot, staff-staffnya Mbak selalu ngotot supaya saya minum ARV, saya dikunjungi terus, bosan saya Mbak. Saya datang ke Bali, kerja, 3 bulan saya nak kerja, saya nak bisa bayar kos. Tidak ada lagi kata-kata itu. Jadi mudah-mudahan dengan TLD yang tidak ada efek samping, teman-teman tidak ada alasan lagi untuk putus obat. Harapannya itu. Ya. Terima kasih Mbak Putu, dan kita semua setuju ya untuk mendukung farmasi lokal mendapatkan kesempatan membantu teman-teman audit di Indonesia. Terima kasih semua narasumber, Dr. Epi, Bro Yudi, dan Mbak Putu atas waktu dan kehadirannya. Sama, terima kasih. Ya, tutup podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.